Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Hari ini kita mencoba untuk live, dan ini juga untuk mengisi kekosongan kita ketika sebagian besar di antara kita yang lebih banyak standby di rumah, bekerja dari rumah karena kita sedang mengalami sebuah wabah pandemi yang luar biasa, yaitu karena adanya virus corona. Dan mungkin teman-teman semuanya bertanya, referensi saya ketika melakukan sebuah kajian, referensinya dari mana? Nah, saya bawa referensi yang pertama adalah tentunya dari kitab klasik tafsir, yang mungkin menjadi referensi sebagian besar ketika kita belajar Quran, yaitu tafsir dari Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua adalah yang saya gunakan adalah tafsir dari Fi Dhilalil Quran dari Sayyid Qutb. Kemudian yang ketiga adalah dari tafsir Al-Azhar, karya dari ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan. Kemudian berikutnya adalah referensi keempat, saya menggunakan referensi dari tempat saya belajar tafsir, tempat saya belajar nahwu sorf, tempat saya belajar bahasa Arab, yaitu dari Bayyinah Institute. Nah, hari ini kita akan mengkaji sebuah surat yang mungkin sebagian besar kita sudah menghafalkan, mungkin sebagian besar kita juga rutin membaca surat ini ketika kita sholat, karena ayatnya memang pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Silakan dibuka, sahabat Quran sekalian, surat Al-Kautsar. Saya membaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, dan mendekatkan diri kepada sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, kalau kita lihat sebagai asbabun nusulnya, ada sebuah peristiwa besar dari sebelum turunnya surat Al-Kautsar ini. Peristiwanya apa? Peristiwa yang menimpa diri Rasulullah. Jadi memang surat ini ditujukan kepada Rasulullah. Namun surat ini ketika kita baca, artinya bahwa ini juga buat diri kita. Apa yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu? Rasulullah mengalami sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu putra Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, pastinya Rasulullah bersedih, karena ini adalah putra laki-laki dari Rasulullah. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, paman Rasulullah itu tinggalnya adalah di sebelah rumah Rasulullah. Mungkin kalau kita bisa bayangkan dengan kondisi perkampungan Betawi, satu area besar tinggal rumah Rasulullah, tetangganya adalah Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar tangisan dari rumah Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab berjingkrak-jingkrak, berteriak dengan mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Dan ini tentunya membuat sedih Rasulullah ketika mendengarkan itu. Kita bisa bayangkan, ketika Rasulullah sedih karena ditinggal oleh putranya, meninggal dunia, yaitu Ibrahim, maka pasti Rasulullah bersedih. Namun yang tidak disangka-sangka oleh Rasulullah, pamannya sendiri malah bergembira, berjingkrak-jingkrak dengan mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Batara itu apa? Terputuslah keturunan Muhammad. Biarin Muhammad ngomongin apa saja. Nggak akan ada yang ngelanjutin dari ajaran Muhammad. Biarin saja. Batara Muhammad, Batara Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Karena tidak ada yang melanjutkan bin Muhammad. Anak laki-laki kan melanjutkan dari ayahnya. Tidak akan ada yang melanjutkan dari bin Muhammad ini. Nah, ketika mengalami kondisi yang seperti ini,
Kira-kira menurut kita, surat yang akan diturunkan atau ayat yang akan diturunkan kira-kira apa? Syukur atau bersabar? Mungkin sebagian kita mengatakan bahwa ketika kondisi ditimpa musibah itu, tentunya ayatnya kemungkinan besar adalah bersabar. Namun yang unik adalah Allah menurunkan apa? Allah menurunkan Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Loh, kok tentang nikmat ya? Ayat ini berarti, ayat pertama ini tentang bersyukur dong. Kenapa kok tentang bersyukur ya? Nah, ini yang menarik untuk kita pelajari. Biasanya ketika seseorang mengalami sebuah musibah, bayangkan ini misalnya musibahnya. Ketika musibah, biasanya cenderung orang untuk mencoba bersabar atas musibah ini. Dan biasanya akan sulit nggak? Biasanya akan sulit. Kenapa? Karena dia ingat penderitaan, dia ingat musibah, kemudian mencoba bersabar atas musibah ini. Sehingga akan sulit untuk bersabar. Nah, ayat ini, surat ini, memberikan sebuah transisi. Transisinya apa? Transisinya Allah memberikan sebuah posisi yang berbeda. Transisinya dengan mengingat nikmat yang banyak ini. Kalau engkau ingat nikmat yang banyak, maka kamu pasti akan bersyukur. Kalau kamu bersyukur, maka kamu akan gampang untuk bersabarnya. Sehingga hikmah dari surat Al-Kautsar ini di ayat pertama adalah mengingatkan kita, ketika musibah, maka kita ingat nikmat yang lain. Ketika ingat nikmat yang lain, maka kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka akan mudah untuk diri kita bersabar. Nah, untuk supaya mudah kita memahaminya, saya memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang pasangan keluarga, seorang suami dan istri. Sepasang keluarga ini sulit memiliki anak. Mereka sudah berusaha ini dan itu. Dan akhirnya Allah mengkaruniakan kepada mereka seorang putra yang sehat. Kemudian sepasang suami istri ini merawat anak ini dengan baik, dididik dengan pendidikan agama yang baik, sampai akhirnya dia tumbuh menjadi seorang remaja. Ketika dia sekolah di tingkat SMA, kemudian lulus dengan nilai yang baik, pada suatu hari dia pulang dari sekolah, menuju rumahnya, dan mengalami kecelakaan. Ketika mengalami kecelakaan, akhirnya Allah menakdirkan anak yang disayangi ini meninggal dunia. Bundanya sangat bersedih sekali. Ayahnya juga bersedih. Karena ini adalah satu-satunya putra mereka yang mereka sayangi. 1 minggu mereka bersedih. 1 bulan sang bunda juga bersedih. 6 bulan bundanya juga masih bersedih. Sang suami yang melihat istrinya terus bersedih ini akhirnya mendatangi istrinya. Bunda, kenapa terus bersedih? Harusnya kita bersyukur. Nah, istrinya kaget. Loh, kenapa harus bersyukur? Anak kita meninggal dunia kok. Kita sekarang nggak punya anak lagi. Kenapa saya diperintahkan, saya diminta untuk bersyukur? Kemudian suaminya menenangkan istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, bukankah Allah sudah mengkaruniakan nikmat yang luar biasa kepada kita berdua? Anak itu dihadirkan kepada kita, di mana pada saat itu kita mengalami kesusahan untuk memperoleh anak. Kemudian anak itu lahir dari rahim bunda, mulai dari 0 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai akhirnya dia menginjak masa remaja ketika SMA. Bukankah periode waktu yang diberikan Allah kepada kita berdua itu sudah sangat panjang? Dan akhirnya Allah mengambilnya. Harusnya kan kita bersyukur.
Bunda jangan hanya ingat ketika Allah mengambil nikmat ini dan melupakan nikmat yang banyak ini. Nah, biasanya kita dalam kehidupan kita hanya fokus kepada saat sesuatu itu hilang. Kita tidak akan ingat nikmat yang sudah banyak yang sudah diberikan pada diri kita. Sehingga ketika kita ditimpakan musibah, maka kita ingat nikmat Allah yang lain yang ada pada diri kita, sesungguhnya masih banyak. Ketika kita mengingat nikmat, maka gampang untuk diri kita, lebih mudah bagi diri kita untuk bersyukur. Ketika kita sudah bersyukur, maka tahapan berikutnya adalah gampang untuk kita bersabarnya. Nah, ini ilmu yang luar biasa. Di surat yang pendek ini, kita baru satu ayat. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan nikmat yang banyak kepadamu, Muhammad. Kita sudah belajar asbabun nusulnya, kita sudah belajar tentang historinya, kemudian ternyata Allah memberikan sebuah transisi yang luar biasa kepada kita. Ketika ditimpakan musibah, Allah menurunkan ayat tentang nikmat. Allah menurunkan ayat supaya kita bersyukur. Dan ini merupakan hikmah yang luar biasa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita. Ketika kita ditimpakan musibah, seperti kondisi kita sekarang ini, pandemi virus corona yang menyebar sangat luas sekali di seluruh belahan dunia, termasuk di negara kita, maka ketika kita ditimpakan musibah seperti ini, biasanya kita hanya fokus kepada musibahnya, sehingga kita merasakan ketakutan, kita tidak nyaman, kita nervous, kita was-was, dan kita melupakan nikmat yang lain. Bukankah Allah sudah mengkaruniakan nikmat yang luar biasa kepada kita sebelumnya? Kita diselamatkan oleh Allah juga ketika SARS dan segala macamnya. Kita harus ingat nikmat-nikmat itu. Karena kalau kita ingat nikmat, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat yang lain. Oke, berikutnya. Fasolli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Fasolli lirabbika wanhar. Kita diperintahkan untuk sholat. Nah, sekarang kita lihat asbabun nusulnya. Bukankah Abu Lahab tadi yang menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah, dan ini menyakiti diri Rasulullah? Kalau ada yang menghina seperti ini, biasanya respon kita apa? Kita akan membalas orang itu. Ketika ada yang menghina diri kita, menghina keluarga kita, bahkan menghina agama kita, kita akan terus akan merespon orang itu. Rasulullah ketika dihina oleh pamannya sendiri yang melecehkan Rasulullah dengan mengatakan batara Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad, maka perintah Allah adalah fasolli, maka dirikan sholat. Kenapa kok dirikan sholat ya? Kenapa nggak langsung memberikan respon terhadap orang yang menghina? Nah, ini adalah hikmahnya untuk kita pelajari. Hikmahnya apa? Ketika ada orang yang menghina, maka seringkali kita hanya fokus kepada orang lain. Kita tidak fokus kepada diri kita. Kita harusnya fokus kepada perbaikan kualitas diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Kalau kita sholat, kita memperbaiki kualitas diri kita, maka ketika kita mau memberikan respon terhadap orang yang menghina kita, maka responnya akan jauh lebih baik. Bayangkan seperti ini, kalau kita langsung merespon, biasanya yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang baik atau buruk? Biasanya yang keluar dari kata-kata kita, dari lisan kita, adalah kata-kata yang tidak baik, mencemooh, dan segala macamnya. Dan kita bisa lihat di sosial media, misalnya di YouTube, ketika ada orang yang menghina agama kita, respon yang diberikan, biasanya responnya sangat keras dan kasar. Harusnya kan tidak keluar dari seorang muslim, kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka, di ayat ini, fasolli, maka dirikanlah sholat. Kamu tidak perlu fokus kepada orang yang menghina kamu. Kamu fokuslah terhadap dirimu, fokuslah terhadap perbaikan kualitas diri kita. Itu yang Allah sarankan kepada kita. Itu yang Allah sarankan kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Fasolli, dengan mendirikan sholat. Kemudian berikutnya apa? Wanhar, berkorbanlah. Nah, kita bisa bayangkan ya,
ketika Rasulullah dalam kondisi diberikan musibah, gitu loh, perintahnya adalah wanhar, berkorban. Berkorban itu apa? Berkorban itu kan berarti bersedekah, memberikan kepada orang lain. Ketika diri kita menderita, ya, kita ditimpakan musibah, kita merasa bahwa kita adalah orang yang layak untuk dibantu oleh orang lain. Kita merasa kita yang paling berhak menerima bantuan. Namun di ayat ini Allah memerintahkan wanhar. Walaupun kamu menderita, kamu harus tetap berbuat baik kepada orang lain dengan bersedekah, memberikan korban kepada orang lain. Kita bisa bayangkan, ketika diberikan musibah, tetap saja membuat orang lain bahagia, membuat orang lain happy. Ini adalah tuntunan dari agama kita. Terus siapa yang bertanggung jawab supaya menghilangkan kesedihan pada diri kita? Allah yang akan bertanggung jawab. Jadi di ayat kedua ini, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini yang harus kita lakukan ketika kita ditimpakan musibah, ketika orang menghina kita. Terus apakah kita tidak boleh memberikan respon? Boleh. Kapan boleh memberikan respon? Kalau kita sudah sholat dan setelah berkorban, setelah bersedekah. Karena ketika kita sudah sholat dan sudah bersedekah, maka hati kita kan lebih tenang. Kita lebih sabar. Sehingga ketika kita memberikan respon, pasti responnya lebih baik dibandingkan kita tidak melakukan sholat dan berkorban. Itu. Jadi perintah yang diberikan kepada Rasulullah adalah fasolli li rabbika wanhar. Terus musuh yang menghina Rasulullah akan diapain? Apakah diberikan respon seperti apa? Maka Allah mengatakan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dia yang akan terputus. Jadi seakan-akan seperti ini. Oke, kamu nggak perlu fokus kepada musuhmu. Kamu fokus terhadap perbaikan kualitas dirimu, yaitu diri kita. Setelah kita memperbaiki kualitas diri kita, maka Allah mengatakan, musuhmu aku yang akan handle. Orang yang menghinamu, aku yang akan handle. Orang yang menghina agamamu, aku yang akan handle. Ini luar biasanya. Inna syani'aka huwal abtar. Allah yang akan handle musuh dari Rasulullah ini. Musuh yang menghina Rasulullah. Dan terbukti, Abu Lahab di awal tadi sebagai asbabun nusulnya mengatakan batara Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Dan kalau kita lihat buktinya pada zaman kita sekarang, ada nggak yang mengaku saya keturunan dari Abu Lahab? Nggak ada. Keturunan Rasulullah yang memuliakan, yang terus bersolawat kepada Rasulullah, lanjut sampai hari ini nggak? Lanjut sampai hari ini. Orang bangga ketika silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Jadi apa yang mereka katakan tidak terbukti, dan yang Allah katakan inna syani'aka huwal abtar, merekalah yang terputus, maka keturunan mereka yang tidak mau mengaku lagi sebagai keturunan dari Abu Lahab ini. Surat ini memang surat yang pendek, cuma 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Namun kandungannya sangat besar sekali, kandungannya sangat luar biasa, kandungannya sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari tafsir dari Al-Kautsar ini menjadikan kita menjadi pribadi yang terus bersyukur. Apalagi ketika kita ditimpakan musibah. Nah, kalau kita sama-sama sudah belajar, ketika seseorang diberikan musibah, misalnya keluarganya meninggal dunia, nasihatnya apa? Sabar atau bersyukur? Biasanya sebagian kita memberikan nasihat apa? Sabar. Tapi ayat ini, hikmahnya adalah nasihatnya harusnya bisa dengan bersyukur. Namun kalau belum
mempelajari orang diminta bersyukur, pasti mereka tersinggung. Loh, kok saya diperintahkan untuk bersyukur? Wong keluarga saya meninggal dunia kok akhirnya marah karena belum memahami. Maka untuk kita terus mempelajari Al-Quran ini dan kita sebarkan kepada orang lain sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan kepada diri kita, termasuk orang-orang yang ditimpa musibah, yang keluarganya meninggal dunia karena diberikan ujian dengan virus corona ini, maka bisa diberikan surat ini, Al-Kautsar, mudah-mudahan hatinya juga terhibur. Demikian, jika ada masukan atau ada komen, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di hari yang lain atau di waktu yang lain. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.